Dengan bangga, saya minta Anda berdiri, berikan aplaus yang paling meriah. Kita panggilkan pemimpin kita, Senior Marketing Manager, Bapak Insinyur Joko Hartanto Komara. Katakan yes! Sekarang yang kencang, yes! Luar biasa. Oke, silakan duduk. Materi hari ini adalah materi yang boleh dibilang baru, tetapi sebenarnya tidak baru. Karena adalah penyempurnaan dari materi BT1. Jadi mulai tahun 2010 materi BT1 tidak ada lagi, tetapi digantikan oleh Keling Marketing Plan. Di materi ini saya tidak ingin, bukannya saya ingin Anda untuk jago menghitung. Nantinya dalam prakteknya menjalankan bisnis ini Anda nggak perlu jago menghitung seperti ini, karena komputerlah yang akan menghitung untuk Anda. Jadi segala yang rumit itu sudah dikerjakan oleh komputer. Tetapi Anda harus paham secara prinsip bagaimana cara kerja marketing plan. Itu yang paling penting. Kenapa Anda harus paham secara prinsip marketing plan? Karena Anda harus membuat goal. Anda harus membuat target, betul nggak? Kalau kerja nggak ada target, bagaimana Anda bisa benar-benar termotivasi, betul nggak? Nah, Anda harus paham secara prinsip. Yang pertama, kenapa Anda harus paham secara prinsip? Supaya Anda juga mengerti bahwa marketing plan Keling itu luar biasa. Apalagi orang di luar sana menilai MLM itu dari dua sisi, betul nggak? Dari sisi marketing plan-nya dan dari sisi produknya. Walaupun sebenarnya itu salah, menilai sebuah MLM dari dua sisi saja itu salah. Itu kesalahan kita dulu. Yang penting menilai sebuah MLM itu bagus atau tidak adalah siapa nahkoda di balik itu. Itu yang penting, betul nggak? Baru marketing plan dan produknya. Tetapi kita tidak bisa mengajari orang luar. Orang luar itu seperti itu, dia menilai marketing plan dan produknya. Kalau produk, kita sering berbicara tentang produk kita luar biasa. Tetapi marketing plan, Anda harus tahu keunggulan-keunggulannya dan Anda harus tahu prinsip kerjanya supaya Anda bisa menempatkan target-targetnya. Supaya Anda juga bisa maksimal. Ya, dengan omset yang sama bagaimana mengeluarkan bonus maksimal, itu yang Anda harus paham. Yang pertama, kita harus kenali dulu istilah-istilahnya. Ya, dalam TTP kita harus perkenalkan jargon-jargon, betul? Istilah-istilah. Yang pertama adalah BV, Business Value. Business Value adalah nilai barang yang terjual. Jadi setiap produk yang ada di kita itu ada nilai BV-nya, Business Value-nya. Dan nilai ini tujuannya adalah untuk menghitung bonus, untuk perhitungan bonus. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa nggak kita perhitungan bonusnya lewat rupiah saja, Pak? Uang saja. Kenapa kita harus pakai BV? Karena bisnis ini bisnis internasional. Internasional dan mata uang itu berbeda-beda. Mata uang rupiah ada, ringgit ada dan sebagainya. Nah, sedangkan marketing plan Keling itu internasional. Jadi harus ada satu konstanta. Konstanta itu apa? Ada satu angka yang berlaku untuk semua negara. Nah, angka itulah disebut BV, Business Value. Business Value itu nilainya sama. Tetapi ada orang yang protes kepada saya, Pak, kenapa kalau business value itu nilainya sama, kenapa di Keling misalnya produk ini BV-nya segini, kok di Malaysia harganya segini, BV-nya lebih besar? Itu berarti BV-nya nggak sama. Bukan itu yang dimaksud BV-nya sama. Yang dimaksud BV-nya sama adalah nilainya. Memang setiap produk, setiap negara mungkin harga dan nilai BV-nya ya memang hampir mendekati sama, tetapi pasti ada perbedaan, betul? Kenapa bisa ada terjadi perbedaan? Karena pertama ada biaya-biaya untuk kos pengiriman, kurir, ada pajak dan sebagainya. Tetapi yang sama adalah nilai BV-nya itu sama. Nilai BV-nya sama. Kalau di ringgit nilainya 1 ringgit, kalau di rupiah nilainya kurang lebih nilainya 4.500. Ya kurang lebih ada nilai yang sama. Dolar di rupiah berbeda dengan dolar di ringgit juga berbeda. Tetapi nilainya sama, tetap dolar. Ya, artinya ada konstanta, ada nilai yang sama. Itu yang disebut BV untuk perhitungan
perhitungan yang sama ya. Yang kedua, personal BV. Personal BV adalah BV yang dihasilkan dari penjualan pribadi. Personal group BV, ya PGBV. PGBV adalah BV yang dihasilkan dari grup kita di luar yang sudah peringkat manajer. Jadi yang sudah berperingkat manajer bukan PGBV, tapi yang PGBV adalah grup kita yang belum manajer. Leg kita tuh grup kita, kaki leg kita yang belum manajer, itu yang disebut PGBV. Grup BV, apa itu grup BV? Grup BV adalah semua jaringan kita, semua di bawah jaringan kita, berapa BV-nya, itu disebut grup BV. Accumulation BV, akumulasi BV adalah BV yang pernah kita ada, jadi sebelumnya di jumlah itu disebut akumulasi. Dan di Keling tidak mengenal akumulasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya akumulasi 2 bulan, akumulasi 3 bulan, tidak. Di Keling akumulasinya sepanjang masa, yang nggak ada batasan waktu. 6. Current BV. Apa itu current BV? Current BV adalah BV yang dihasilkan di bulan berjalan. Apa itu bulan berjalan? Bulan yang sedang terbuka, yang belum di closing. Ya, jadi misalnya ini bulan apa? November. Nah, sebelum pembelanjaan sepanjang November itu, sebelum di closing, itu adalah namanya current BV. Ya, BV yang hari ini. Nah, marketing plan Keling itu ada 2. Apa tujuannya? Kenapa Keling melakukan marketing plan ada 2? Ya seperti tadi. Kecenderungan orang adalah karena membangun jaringan itu begitu sulit. Kadang orang ingin dari jaringan yang sama menghasilkan 2 penghasilan. Makanya zaman dulu ada orang yang ingin multi level A dan multi level B, karena setiap multi level mungkin mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi dia ingin jaringannya ada di sini dan di sini. Nah, keinginan itu tidak perlu karena di Keling sudah melakukan seperti itu. Jadi jaringan Anda menghasilkan 2 penghasilan, kerjanya sekali, hasilnya 2 kali. Dengan 2 sifat yang berbeda. Plan A dan plan B itu mempunyai sifat yang berbeda. Jadi kita beruntung, kita kerjanya sekali, menghasilkan bonus yang mempunyai sifat yang berbeda. Jadi Anda nggak perlu join multi level lain. Karena di Keling sudah ada 2 sifat yang berbeda. Plan A, kelebihannya adalah dia didesain besar di belakang. Plan B didesain besar di depan dan di belakang. Jadi kalau Anda 400 PV, maka Anda plan A dan plan B. Kalau Anda 400 PV, artinya Anda besar di depan dan besar di belakang. Ya. Setiap marketing plan di perusahaan multilevel manapun itu mempunyai strategi. Ada yang strateginya besar di depan, jadi enak gitu ya, tapi di belakang kecil. Ada yang strateginya besar di belakang, jadi awalnya susah. Nah kalau Keling, kalau Anda pandai plan A dan plan B, ada besar di depan dan besar di belakang. Ya, makanya Anda harus pandai 400 PV. Yang kedua, penghasilan global. Apa itu maksudnya penghasilan global? Jadi begini, multilevel lain, cara menghitung bonus adalah Anda plus jaringan Anda menghasilkan omset berapa. Kalau Anda plus downline Anda menghasilkan omset 100 juta bulan itu, maka bonus Anda mengacunya kepada 100 juta. Payout suatu perusahaan diracik beda-beda. Kayak tadi ada yang besar di depan, ada yang besar di belakang. Nah diracik semua apapun itu, mengacunya, perhitungannya mengacu kepada 100 juta. Nah kalau Keling, tidak. Kalau Keling, global marketing plan-nya adalah global. Apa itu maksudnya marketing plan global? Marketing plan global adalah bonus Anda bukan dihitung dari jaringan Anda. Bonus Anda dihitung dari omset global dunia. Jadi kalau Anda plus jaringan Anda menghasilkan omset 100 juta, tetapi kalau dunia 5 miliar dengan dunia 10 miliar omsetnya, walaupun Anda sama-sama 100 juta, tentunya bonus Anda besar yang mana? Kalau dunia 10 miliar, betul? Kalau di multi level lain, mau dunia 10 miliar, kayak mau dunia 20 miliar, kayak mau dunia mau 50 miliar, nggak penting. Selama Anda 100 juta, ya 100 juta itu aja. Nggak ada penghasilan, nggak ada perubahan. Kalau di sini ada perubahan. Artinya apa? Artinya marketing plan Keling pun, makanya slogan kita, Unity is Power, bukan cuma slogan kosong.
Slogan itu masuk ke dalam darahnya marketing plan. Sehingga masuk ke dalam darah kita. Sehingga kesuksesan Crossline juga memberikan penghasilan, membesarkan penghasilan Anda. Itulah sebabnya kenapa Keling bersatu. Plan A ada 10 macam bonus. 9-nya itu penghasilannya global. Jadi cuma satu aja yang penghasilan Anda dengan jaringan Anda. 9-nya penghasilan global. Plan B ada 4 macam bonus. 2-nya global. Nah, penghasilan global. Mari kita cerita tentang penghasilan global. Memang paling enak kerja di luar negeri, tinggal di sini, bener gak? Gimana caranya? Kerja di luar negeri, hidup di sini. Di Keling itu kan Anda yang udah tahu Keling. Kalau orang di luar yang nggak tahu Keling? Iya benar, TKI, TKW kita ekspor istri kita kan. Demi mendapatkan penghasilan luar negeri, hidup di sini. Tetapi bagi Anda kabar baiknya tidak perlu. Kenapa? Karena standar bonus Anda dihitung dari penghasilan luar negeri. Itulah di sini kenapa bonusnya besar-besar. Karena standarnya penghasilan luar negeri. Tujuannya untuk orang Eropa. Tapi siapa lagi yang dapat lagi? Siapa lagi? Indonesia lagi, Indonesia 10 Royal Crown Ambassador ada di Indonesia. Itu tujuannya. Ya, jadi kita beruntung. Jadi bantulah para pahlawan-pahlawan devisa itu untuk masuk ke sini. Karena di sini juga pahlawan devisa. Kenapa? Karena pabriknya Keling pindah ke sini. Berikutnya, usaha nasional yang sejati. Kenapa? Karena kita bisa membangun bisnis ini dimanapun. Artinya Anda bisa mensponsori dimanapun. Kalau di multi level lain kan juga sama Pak, lain. Kalau di multi level lain, kalau Anda mau buka suatu negara, tunggu perusahaan itu buka di negara itu dulu. Dan suatu perusahaan buka di suatu negara itu hitung-hitungannya panjang sekali. Makanya ada satu orang yang bilang kepada saya, Pak, saya sudah meyakinkan dengan segala data supaya perusahaan itu masuk ke negara ini. Dan sampai berapa lama pun nggak masuk-masuk. Keling begitu nggak Pak? Dia bilang kepada saya untuk minta jaminan. Jangan-jangan nanti seperti dia pernah mau suatu perusahaan masuk ke situ dan dia udah usahakan data segala macam untuk meyakinkan supaya perusahaan buka di negara itu nggak buka-buka akhirnya. Dan dia frustasi. Dan waktu dikenalkan ke Keling dia bilang, kayak gitu lagi nggak Pak? Saya bilang enggak. Keling nggak perlu Anda yakinkan. Anda yakin nggak yang penting itu? Kalau Anda yakin, Anda sendiri yang buka karena resikonya ada di tangan Anda kan? Karena itulah master franchise. Jadi artinya Anda bisa buka di mana-mana karena Anda sendiri yang yakin, Anda sendiri yang buka dan Anda bisa buka dimanapun. Artinya apa? Dengan sistem master franchise, artinya Anda bisa mensponsori dimanapun di dunia ini. Ini adalah pasar Anda. Itulah marketing plan Keling ya. Penghasilannya dari dual plan. Ya, ini dia plan A dan plan B. Ya, plan A ada 10, bonus pengembangan, bonus kepemimpinan, sebagainya total 74%. Plan B 9, 20, 28, 15, 72%. Ya, tadi saya udah bilang, kalau Anda dua-duanya, Anda besar di depan dan besar di belakang. Bagaimana cara memisahkannya? Memisahkannya begini, personal BV Anda 399 BV, maka semuanya masuk ke plan A. Kalau Anda 400 PV, maka 200 PV ke plan A, 200 PV ke plan B. Kalau misalnya 1000 BV, maka 200 PV ke plan B, yang sisanya ke plan A. Artinya apa? Minimal ada 400 baru benar-benar, minimal ada 400 benar-benar dipisah dengan adil. Karena di plan A itu harus minimal ada 200, di plan B cukup 200 saja. Kalau di plan B cukup 200 saja. Jadi kalau misalnya Anda punya personal BV 2000 sama juga, plan B-nya tetap 200, sisanya 1800 ke plan A. Begitu seterusnya. Mudah dimengerti? Mudah. Oke, next. Plan A. Mari kita bicara plan A. Saya sengaja menggunakan format ini. Kenapa? Karena saya ingin Anda menggunakan alat yang sebenarnya Anda sudah punya semua. Yaitu format ini ada di mana? Ya, di starter kit. Bab berapa? Ayo, bab berapa?
Bab berapa tadi? Ada yang benar? Betul, bab 6 ya. Tepuk tangan untuk Anda yang menjawab bab 6. Nah ini dia. Ya, jadi saya sengaja menggunakan saya memperbaharui BT1 dengan Keling KMP ya, Keling Marketing Plan dengan formatnya di sini. Jadi Anda bisa presentasi dan Anda bisa jelaskan satu persatu. Ya, cuman saya tambah beberapa penjelasan yang di sini belum ada untuk supaya lebih jelas lagi ya, contoh-contoh perhitungan dan sebagainya. Dan sebenarnya semuanya sudah dirangkum di sini. Ya, kalau Anda beli starter kit ada semua kan? Ini sebenarnya lebih gampang lagi, lebih simple lagi. Ya, oke. Yang pertama, keunggulannya, pembayarannya 74%. Kenaikan peringkatnya mudah. Kenapa kenaikan peringkatnya mudah? Karena diakumulasi, jadi pasti Anda jadi manajer. Gak mungkin Anda nggak jadi manajer, betul nggak? Kalau Anda belanja 100 BV setiap bulan, bisa dipastikan 150 bulan kemudian, yaitu 12 tahun kemudian, Anda pasti jadi manajer, betul nggak? Ya karena diakumulasi. Anda nggak pernah sih bagaimana rasanya stres kalau nggak diakumulasi? Saya pernah ada di perusahaan itu. Kan 15.000 kan? Untuk jadi manajer berapa? 15.000. Itu dari hasil apa? Akumulasi. Aduh, cerem, kecil. Saya pernah ada di perusahaan itu yang bulan ini setengah mati. 14.950. Bulan depan 0 lagi. Kejar lagi, 11.000. Bulan lagi kejar lagi 14.890. Kapan jadi manajernya? Dan begitu udah jadi manajer dapat 15%, bulan depannya turun lagi bonusnya. Tapi di sini nggak seperti itu ya. Jadi gampang lah. Anda nggak tahu ini gampang karena Anda belum tahu dibandingkan dengan apa, benar nggak? Ya kita pernah mengalami yang susah. Jadi ini gampang sekali. Kuotanya rendah dan kuotanya ada pengurangan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya syarat PGBV-nya akan turun, semakin atas semakin turun, ya kan? Anda lihat Safir 2000, Ruby 1600 dan turun terus sampai akhirnya CE nggak perlu lagi. Cuman 200 normal. Bonus kepemimpinannya dinikmati 27 level, jadi bisa dikompres. Sistemnya akumulasi tanpa batas waktu, ya ada perusahaan multi level lainnya ada akumulasi tapi ada batas waktu, jadi cuma setahun. Setelah itu 0 lagi di reset. Ada yang 6 bulan kemudian di reset lagi 0. Kalau kita, yes, kalau Anda 10 BV, 15 BV setiap bulan, saya bisa pastikan 1000 bulan kemudian Anda jadi Crown Ambassador berapa? 120 tahun kemudian. Nggak usah khawatir, perusahaan tidak akan meriset. Tidak ada tekanan. Ya, artinya pilihan, semuanya pilihan buat Anda. Sistem pembagian keuntungannya global. Ya tadi, bisnisnya bisa diwariskan. Ya artinya Anda membangun bisnis ini bisa diwariskan kepada anak Anda dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak almarhum senior Crown Ambassador Executive Leaders Club Bapak Rian Maulana. Dan banyak lagi ya. Oke. Plan A. Plan A sebenarnya ada 10 macam, tetapi saya menggunakan formatnya yang ada di starter kit itu keuntungan eceran dianggap keuntungan pertama dalam plan A. Ya udahlah. Nggak ada masuk, ya oke lah ya. Ini cuman istilah aja. Sebenarnya keuntungan plan A itu 10, tetapi di sini keuntungan eceran dianggap sebagai suatu keuntungan plan A. Jadi di sini 11 ya. Pertama keuntungan eceran. Tetapi sebelum kita bahas satu persatu, saya akan beritahu kepada Anda apalagi kelebihan marketing plan Keling dibandingkan MLM lain. Pertama, orang bilang kelemahan kita ada tutup poin 400 PV, betul nggak? Ada PGBV. Jadi memberatkan kita, justru itu kebalikan. Segala sesuatu, kan perusahaan sudah mematok berapa payout-nya. Dan Keling sudah mematok payout. Payout itu apa? Yang dicadangkan oleh perusahaan kepada distributor. Yang uang itu tetap siapapun yang menerima akan tetap dikeluarkan. Dan payout Keling adalah 74% dari BV, bukan dari uang ya, dari BV.
Nah, payout itu dikasih kepada siapa aja sebenarnya oke-oke aja. Dikasih kepada yang nggak tutup poin pun nggak masalah sebenarnya. Kalau Keling mau buat begitu oke-oke aja, benar nggak? Kan memang sudah dicadangkan untuk keluar segitu. Mau dikasih nggak usah tutup poin pun sebenarnya perusahaan nggak rugi, benar nggak? Nggak ada PJPV pun sebenarnya perusahaan nggak rugi, betul nggak? Karena sudah dianjurkan. Tetapi kenapa direksi Keling yang sudah punya pengalaman 36 tahun, Mr. Darren, Parasit 26 tahun, mengeset sebuah marketing plan, harus 400 PV dan harus ada PJPV. Itu bukan suatu kelemahan, tetapi justru itu suatu kelebihan. Kalau multi level lain gimana? Nggak perlu tutup poin, betul? Nggak perlu tutup poin, nggak perlu ada PJPV dapat bonus. Sebenarnya yang dijual apa? Kalau itu money game, bonus pendapatnya dari mana? Kalau dari perekrutan itu jelas money game. Tetapi ada juga perusahaan multi level lain yang bukan money game, artinya bonus itu didapatkan dari produk yang terjual, benar kan? Tetapi dia mengedepankan nggak perlu ada tutup poin, nggak perlu ada PJPV. Artinya yang dijual adalah semangat apa? Memanfaatkan orang. Yang dijual adalah semangat memanfaatkan orang, dan semua orang nggak bodoh. Ada pikir biarlah donen saya yang belanja. Donennya lagi akan berpikir, biar donen saya aja yang belanja. Donennya lagi akan berpikir, biar donen saya aja yang belanja. Yang nggak punya donen akan berpikir, biar nanti kalau saya udah punya donen saya yang belanja. Artinya tidak ada yang belanja karena semuanya menunggu. Ya karena yang dijual adalah semangat memanfaatkan orang. Sedangkan di Keling, what's recognized gets done. Itu sifat orang. Apa yang diberi penghargaan akan dilakukan. Itulah saya katakan kepada Anda, hati-hati kepada donen Anda. Kalau Anda memberikan penghargaan kepada donen Anda yang lemah, kadang kan kita secara manusia itu ingin membantu yang lemah, betul nggak? Superhero kan begitu. Tujuan superhero ada itu untuk membantu yang lemah. Tetapi kalau di bisnis ini, Anda membantu yang lemah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah downline Anda akan berbondong-bondong untuk menjadi lemah di mata Anda supaya mendapat bantuan dari Anda, supaya dapat reward dari Anda. Tetapi kalau Anda balik, Anda membantu yang berprestasi, maka orang pun akan berbondong-bondong berprestasi di mata Anda karena mereka mau mendapatkan reward dari Anda. Nah, sama juga dengan marketing plan Keling. Yang kita jual adalah produktivitas. Barang siapa yang produktif, dia akan mendapatkan rewards. Dan syaratnya itu simple aja, yaitu 400 BV. 400 BV itu berapa? 1.426.000 kalau spirulina semua. Kalau BV-nya kandungannya 4.700 pun, yang BV-nya kandungannya 4.700 berapa? Anda tahu bagaimana menghitung BV kandungan 4.700? Harga distributor dibagi BV-nya berapa? Ayurveda kandungan BV-nya sekitar 4.700. Kalau 200 BV itu 1.800.000. Jadi nggak sampai 2 juta. Simple, mudah, gampang karena produknya habis. Kalau produknya panci atau mobil gitu, ada nggak orang langganan mobil? Nah, bulan ini saya mau beli mobil lagi. Nggak ada. Beli jualannya rumah ada, jualannya rumah, langganan rumah. Bulan ini beli rumah ini, bulan depan rumahnya habis dimakan rayap. Nggak mungkin. Jadi Anda harus pandai memilih produk yang habis dipakai untuk Anda salurkan kepada pelanggan Anda. Ya, maka 400 PV itu mudah sekali. Nah, karena semua orang ingin bonus, maka orang harus memberikan andil. Andilnya cukup 400 PV. Dan karena semua orang ingin bonus, maka semua orang memberikan andil. Karena semua orang memberikan andil, maka semuanya omsetnya naik. Karena semua omsetnya naik, semuanya happy. Upline happy, downline happy, perusahaan happy, dan semuanya happy. Konsumen pun happy. Kenapa konsumen happy? Karena mendapatkan servis yang lebih baik dari Anda, yang nggak perlu, benar nggak? Kalau nggak ada keharusan untuk itu kan Anda servisnya juga kayaknya ya butuh nggak butuh gitu kan. Kalau memang ada ini kan Anda servisnya lebih baik. Jadi semuanya happy. Everybody win. Inilah win-win solution. Ya, dan itulah yang membuktikan dan konsep ini terbukti. Perusahaan Keling lebih besar omsetnya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak ada tutup poin dan tidak ada PJPV.
Itu hanya perangkap, itu hanya kamuflase. Saya katakan kepada Anda, tidak ada di dunia ini tidak bekerja dapat uang. Kalau Anda mencari cara itu, Anda akan segera mendapatkan diri Anda menjadi korban penipuan. Yang kedua, kelebihan Keling dibandingkan multi level lain. Saya pernah saya pernah analisa kelebihan Keling dibandingkan multi level lain. Ini bukan multi level yang money game ya, multi level yang murni, sama-sama murni. Kalau saya bandingkan ya, multi level lain itu lebih menghargai orang yang belanja pribadinya besar. Jadi kalau belanja pribadinya banyak, omsetnya besar. Kan udahlah ngaku aja, karena namanya distributor kita ingin omset yang sama tapi hasilnya maksimal, benar nggak? Omsetnya seminimal mungkin, hasilnya semaksimal mungkin, itu kan? Alah, ngaku aja. Itu manusiawi, itu normal. Makanya itulah Anda harus paham prinsip marketing plan supaya Anda bisa dapatkan seperti itu. Nah, mari kita bahas ya. Kalau misalnya saya pernah menghitung ya multi level lain. Kalau misalnya Anda belanja menjual 7.200.000. 7.200.000 itu kalau BV-nya di Keling berapa? Sekitar 1.600. Ya, kalau Anda secara pribadi menjual 7.200.000, di multi level lain bonusnya sekitar 500.000. Tapi kalau di Keling bonusnya, ini katakan sama-sama Anda benar-benar baru ya, belum ada akumulasi sama sekali. Anda benar-benar baru, nol, baru tanda tangan, langsung jual 7.200.000. Itu bonusnya berapa? Sekitar 450.000. Lebih tinggi multi level yang itu. Tapi kalau kita udah punya akumulasi, ya jelas lebih tinggi kita. Tetapi kita bandingkan sama-sama baru. Ya. Tetapi kalau di multi level Keling, Anda 400 BV, Anda menduplikasi kerja Anda 400 BV, 400 BV, 400 BV, sehingga totalnya berapa? 1.600, uangnya berapa? 7.200.000. Artinya omset yang diberikan kepada perusahaan sama kan? Di sini juga 7.200.000, tapi caranya Anda kerja sendirian. Di sini sama 7.200.000, tapi Anda kerjanya keroyokan. Ya kan, gampang mana? Gampang yang keroyokan kan, bener? Nah, berapa bonus multi level lain kalau posisinya seperti ini dan sama-sama nol, sama-sama baru tanda tangan strategi, posisinya seperti ini, berapa bonusnya di multi level lain? 26.000. Kalau sendirian 500.000. Kalau dia dibanding ini 26.000. Kalau di Keling berapa tadi? 900.000 lebih. Apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita bisa simpulkan adalah marketing plan multi level lain itu mendorong Anda untuk menjadi salesman. Kalau Keling mendorong Anda bukan untuk jadi salesman, tetapi untuk menjadi businessman. Bahkan kalau Anda jadi salesman lebih rugi, benar nggak? Jadi businessman, jadi cukup di bisnis ini 400 PV, nggak kurang, nggak lebih, harga mati. Kalau di multi level lain mungkin minimal 400 PV, dianjurkan 20 kali lipat, 50 kali lipat. Kalau di sini cukup 400 PV. Ya. Yang pertama, keuntungan eceran, gampang lah ya ngitungnya. Harga konsumen dikurangi, harga konsumen itu apa? Harga kulakan. Bahasa Jawanya itu kulakannya berapa, jualannya berapa, untungnya berapa. Misalnya kulakannya 100.000, jualannya 120, maka untungnya 20.000. Ya contohnya begini. Contoh dasarnya, contoh langsungnya adalah misalnya kita beli klorofil berapa? Kulakannya 117.000, kita jual 140.000, untungnya 23.000. Ya 20%, itulah keuntungan 20%, keuntungan yang terbesar memang, karena keuntungan 20% dari rupiah, bukan dari BV. Dan Anda semuanya harus punya pelanggan, walaupun Anda sudah kaya, walaupun penghasilan Anda 70 juta, Anda harus punya pelanggan di sini. Cukup 5-10 pelanggan untuk apa? Memberikan contoh kepada downline Anda bahwa Anda punya pelanggan. Dan semua biaya operasional di bisnis ini idealnya siapa yang membiayai? Anda kesini tiketnya berapa sih? Saya terus terang nggak tahu tiketnya. 15.000. Uang dari siapa itu 15.000?
Dari Kelly. Dari upline. Itu yang nggak bener. Harusnya dari mana? Dari pelanggan. Pelanggan Anda lah yang membiayai Anda untuk tiket pesawat, tiket pertemuan, segala macam adalah dari pelanggan. Itu yang idealnya, ya. Yang kedua, bonus pengembangan. Bonus pengembangan, kalau Anda member, Anda belanja 100 BV, Anda langsung dapat 3%. Anda senior member, Anda 400 BV, jadi 6%. 2000 BV jadi 9%. 8.000 BV jadi 12%, 15.000 BV 15%. Dan ini indahnya bukan Anda sendiri. Ini bukan BV-nya Anda sendiri. 15.000 itu bukan BV-nya Anda sendiri. Anda plus downline Anda keroyokan dan juga nggak dibatasi waktu. Gampang nggak tuh? 15.000 itu bukan BV Anda sendiri loh. Keroyokan. Udah keroyokan, nggak ada batas waktunya lagi. Artinya apa? Semua orang yang bergabung di bisnis ini pasti kalau aktif ya. Apa pengertian aktif di Keling? Dalam 1 tahun minimal belanja 100 BV. Kalau distributor aktif pasti jadi manajer. Kalau belanja 100 BV setahun sekali, 150 tahun kemudian pasti begitu sudah diwariskan jadi manajer. Begitu mudahnya ya. Kemudian untuk jadi manajer yaitu dari 15.000. Kalau untuk jadi safir, Anda cukup punya 1 manajer, ya. Otomatis, nggak perlu apa-apa, otomatis Anda jadi safir. Makanya banyak sering kejadiannya nggak aktif, manajer, safir.